Water Nations. Di tahun 2019 pada awalnya di bulan Januari, Toyota Indonesia meluncurkan Toyota Camry generasi ke-8 dengan kode bodi XV70 di Indonesia. Saat itu, orang-orang cukup amazed melihat Camry generasi ke-8 ini karena secara eksterior desainnya cukup radikal dibandingkan Camry-Camry yang sudah hadir di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, ketika mereka masuk ke interiornya juga terlihat berbeda nuansanya dibandingkan Camry-Camry yang telah meluncur sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira apa aja bedanya Camry ini dibandingkan senior-seniornya, serta apa yang membuat jurnalis pada saat itu beranggapan bahwa ini Camry yang berbeda dibandingkan Camry yang pernah ada di Indonesia? Saksikan terus video ini karena kita akan membahas Toyota Camry XV70 pre-facelift tahun 2019. Kita mulai pembahasan kita dari eksteriornya. Eksteriornya ini berbeda dibandingkan eksterior Camry sebelumnya tentu aja karena ini generasi terbaru. Tapi bukan itu aja. Dahulu Indonesia itu selalu mendapatkan Camry versi Asia atau kalau kalian buka Wikipedia disebutnya sebagai Camry Prestige. Kenapa disebut demikian? Karena Camry yang ada di pasar Indonesia itu sedikit lebih mewah dibandingkan Camry yang ada di pasar global seperti US atau Australia. Kalau kalian pernah lihat Silverbird Camry, itu adalah Camry versi biasa generasi XV50. Beda kan sama Camry yang ada di Indonesia. Nah, kalau sekarang kita mendapatkan Camry yang sama persis seperti ada di Amerika, ada di Australia, dan pasar-pasar lainnya. Jadi tidak ada pembeda antara pasar Asia Tenggara dengan pasar global. Kemudian apa aja implikasinya? Kita mulai dari eksterior nih. Dari segi eksterior, dia lebih agresif ya. Sekarang eksteriornya lebih tajam dan tidak terlalu banyak krum-krum seperti generasi sebelumnya. Dia sudah menggunakan lampu LED gitu ya. Kemudian di sini juga ada desain Toyota yang baru nih, grillnya bentuknya dia agak shape-nya V-shape seperti itu ya. Ini juga logo Toyotanya tapi dia belum yang bening ya karena di sini belum ada sensor radar dan dia sudah menggunakan fog lamp LED di sininya. Dan secara overall desain depannya sekarang instead of mewah atau elegan dia lebih terlihat tajam gitu ya, terlihat sangar tapi juga tetap terlihat kalau mobil itu punya wibawa seperti itu. Nah, kalau kita move ke samping, di sini pertama kalinya Camry menggunakan spion model peninggalan gini ya, dia terpisah dari bodinya. Kemudian di ban depan ini untuk di versi pre-facelift tidak terlalu banyak perbedaan dengan generasi sebelumnya. Dia masih menggunakan ring 17. Kemudian dengan profil 215, 55, R17. Desainnya juga jari-jari ya pada velg umumnya ya, tapi nanti di facelift dapat perubahan. Dia menggunakan ring yang lebih besar dan desainnya agak two-tone gitu. Tapi kita tetap lebih suka yang pre-facelift sih, karena nanti kita akan lihat kenapa kita lebih prefer yang pre-facelift. Kemudian kalau kita lihat overall dari samping ya profilnya, kalian akan menemukan bahwa Camry ini pendek gitu ya. Camry ini jauh lebih pendek dibandingkan Camry sebelumnya dan menambah kesan sporty dari mobil ini gitu ya. Jadi kesannya ini sedan rendah gitu. Kenapa begitu ya? Karena lagi-lagi ini adalah sedan yang diciptakan untuk pasar Amerika, di mana orang-orang Amerika itu menggunakan mobil ini sebagai mobil-mobil daily driver mereka alias setir sendiri. Beda sama Camry yang ada di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, di mana mostly digunakan supir biasanya kan, mereka duduk di belakang, pembelinya kemudian supir duduk di depan. Tapi kalau di Camry ini bisa kalian lihat pintunya ini jauh lebih panjang dibandingkan pintu belakangnya. Jadi nanti kalau kalian membeli Camry ini dan kalian putuskan untuk mengendarainya sendiri, kalian akan merasakan kenikmatan berkendara yang jauh lebih baik dibandingkan kalau kalian bawa Camry sebelumnya seperti itu. Nah, yang lebih keren lagi kalau kalian cukup paham dengan sistem OBD ya, OBD scanning atau OBD tools gitu ya, terus kalian bisa memprogram mobil ini. Sebenarnya sangat mudah, kalian akan bisa menggunakan fitur yang tidak ada di semua Camry pada tahun-tahun sebelumnya seperti ini. Ada rasanya sangat mobil Eropa sekali dan dia bisa naik lagi seperti mobil Eropa pada umumnya. Ini bisa diaktifasi menggunakan coding OBD scanner murahan yang kalian bisa nemukan di marketplace. Pindah ke bagian belakang, kalian akan teringat kepada satu mobil ketika kalian melihat bagian belakang dari sebuah Camry XV70. Mobil apa itu? Kalau kami pribadi beranggapan mobil ini mengingatkan kami pada Toyota Supra. Kenapa begitu? Karena ini sebelum Supra keluar dia sudah menggunakan desain taillight yang agak mirip ya. Dia jatuh ke bawah gini gitu ya, jatuh ke bawah kanan kiri. Kemudian dia punya
daktelan ya, ini daktel beneran sih, dan tapi dia terintegrasi sama si bagasinya. Dia ada punuk yang nyambung dari samping, kemudian di tengah ini dipuncaki dengan daktel. Ini bayangkan sebuah Camry punya daktel. Dari sini kalian bisa akan melihat kalau mobil ini memang didesain sporty, tidak mewah full ya, tidak seperti Camry Prestige yang ada di Indonesia sebelumnya. Ini didesain lagi-lagi untuk pasar Amerika dan kesana lebih sporty. Kemudian diselesaikan atau disempurnakan dengan adanya dual exhaust ini. Camry sebelum-sebelumnya nggak ada yang punya dual exhaust seperti ini, dan di versi bensinnya dia dapat dual exhaust dengan diffuser yang warna hitam seperti ini. Jadi kalau kalian lihat overall belakangnya, ini sangat sporty mengingatkan pada sebuah Toyota Supra dan sangat berbeda dengan Camry-Camry yang pernah ada di Indonesia sebelumnya. Nah, kalau kita buka bagasinya, ya, ini sekarang dia bagasinya lebih rapih, dimana dia sekarang menggunakan cover untuk tangkainya, jadi tidak langsung besi kelihatannya di sini ya. Ini juga rapi, tertutup cover. Kemudian dia masih menggunakan, kalau kita lihat di bawah sini, yaitu ban serep yang full. Nah, dia ada di sini ada hooknya. Ini ban serepnya masih full, tidak space saver. Kemudian sini juga ada toolkit yang masih lengkap. Jadi belum kayak mobil sekarang yang banyak kan pakai tire repair kit. Kita kembali ke bagian depan. Sekarang kita mau lihat mesin dari sebuah Toyota Camry XC70 pre-facelift. Pre-faceliftnya penting karena mesin ini cuma ada di pre-facelift. Ketika di facelift mesinnya ganti dengan mesin yang lebih baru. Kalau di pre-facelift dia masih menggunakan mesin yang lama dan sama dengan XC50 yang menjadi pendahulunya. Dia menggunakan mesin 2AR dengan tenaga 180 PS dan torsi 233 Nm. Mesin ini adalah satu-satunya komponen di mobil ini yang masih sama dengan Camry sebelumnya, karena sekarang dia menggunakan platform TNGA yang baru. Ini adalah mobil kedua di Indonesia yang menggunakan platform TNGA dan sedan pertama yang menggunakan TNGA. Sehingga nanti karakter pengendaraan kalian akan lihat dia berbeda dibandingkan Camry-Camry sebelumnya. Suspensinya juga berbeda. Semuanya berbeda kecuali mesin ini. Kalau di versi facelift dia menggunakan mesin baru dengan tenaga 207 PS dan torsi 250 Nm. Nah, masuk ke interior XC70 pre-facelift ini, kita menemukan banyak keunikan dibandingkan XV50 atau generasi sebelumnya yang lain. Pertama, ini juga unik di antara kalangan XC70 pre-facelift ya. Interiornya ini masih warna beige dan ini cukup langka karena hanya ada di XC70 pre-facelift keluaran awal-awal. Sisanya Camry Hybrid dan XC70 pre-facelift keluaran akhir serta versi facelift sudah menggunakan interior yang berwarna hitam. Itu memang selera sih ya, tapi kalau kami lebih suka warna beige meskipun perawatannya jadi jauh lebih sulit karena akan jauh lebih mudah untuk kotor. Kemudian keunikan selanjutnya adalah ada di layout dari dashboardnya ini, di mana panel AC-nya, kemudian infotainment system dan panel pengaturan AC-nya ini dia sekarang slanted atau miring ke arah driver ala BMW. Ini kembali lagi menandakan bahwa Camry ini sekarang didesain juga untuk kenyamanan pengemudinya. Nggak cuma kenyamanan bangku belakangnya aja, serta yang lebih keren lagi, tidak seperti Camry-Camry sebelumnya, sekarang Camry tipe V dan Camry Hybrid ini mendapatkan sunroof ya. Jadi sunroof ini tadinya nggak ada di XV50, bahkan tidak ada versi yang menggunakan sunroof, sementara di XV40 dia hanya ada di tipe Q. Sekarang di tipe V serta di tipe Hybrid dia dua-duanya mendapatkan sunroof, sehingga lagi-lagi menambah kesan bahwa sekarang pengemudi dan penumpang depan di Camry ini bisa menikmati Camry ini seperti penumpang belakang. Selebihnya masih sama dengan Camry sebelumnya. Mobil ini masih punya banyak fitur-fitur yang menandakan bahwa ini adalah salah satu sedan yang mewah dari Toyota, di mana wipernya sudah auto, lampunya juga sudah auto. Kemudian dia menggunakan setir Toyota kekinian dengan tombol-tombol yang modern juga. Sekarang cruise controlnya sudah ada di setir, tidak lagi menonjol seperti Toyota pada zaman dulu. Kemudian window juga sudah all auto dan MID-nya sudah full color, meskipun dia belum full color ya. Ini masih layar kotak ini seperti di Hybrid, tapi sudah cukup lumayan untuk pemakaian sehari-hari. Nah, sekarang kita
duduk di bangku, lebih tepatnya bangku belakang sebelah kiri dari sebuah XP70. Ini sejatinya adalah singgasana dari pemilik-pemilik Camry di generasi sebelumnya, terutama di Indonesia. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, sekarang tuh Camry dia lebih driver oriented di XP70 ini dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi apakah dia jadinya mengorbankan penumpang belakang yang essentially adalah pembeli dari mobil ini? Sebenarnya enggak juga. Dia tetap masih punya tombol untuk mengatur bangku depan di sini sehingga dia bisa maju untuk memberikan legroom dan ruang yang lebih besar untuk penumpang belakang sebelah kiri. Ya, ketika kalian majukan ini masih lega banget, ditambah mobil ini juga wheelbase-nya bertambah panjang 50 mm atau 5 cm sehingga sebenarnya masih lebih luas lagi. Cuma sepertinya ya kalau kita lihat 50 mm itu banyak dipanjangkan ke depan dibandingkan untuk penumpang belakang. Namun ini masih lega seperti Camry pada umumnya, serta dia juga masih memiliki kray belakang ya di sini. Jadi masih terasa mewah di belakang sini. Window juga sudah auto, kan sudah on auto. Di sini juga ada kisi-kisi AC. Kemudian juga kalian dapat port charging 2 di sini untuk mengecas gadget kalian. Namun berbeda dari versi facelift, di sini kalian cuma dapat cup holder aja ya. Kalau di versi di versi hybrid kalian dapat tombol pengaturan di sini, sementara di versi non hybrid kalian hanya dapat ya cup holder 2 ini aja. Serta di versi hybrid kursinya juga dia agak berbeda, dia lebih ada setengah pilot seat, sementara kalau di versi bensin ini kursi biasa. Namun ketika kalian duduk di sini kalian tetap akan merasakan bahwa ini adalah sebuah Camry dan sangat tenang di belakang sini. Sangat masih layak untuk dijadikan mobil bagi Anda yang merupakan direksi atau pejabat-pejabat tinggi negara. Mengendarai Camry XP70 pre-facelift. Ini di depan ada belokan yang cukup tajam yang memutar balik, kita coba ya. Wah. 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 Bantingannya sangat berbeda jika dibandingkan Camry generasi sebelumnya. Ya, mobil ini menggunakan sasis TNGA sehingga pengendaraannya jauh lebih enak dibandingkan Camry generasi sebelumnya. That's why kita memulai video driving impression ini dari depan. Karena biasanya kalau kita video interior di jalan, mobil sedan eksekutif seperti ini kita mulai dari belakang. Kalau kita video Accord, video Mazda 6. Tapi kali ini kita mulai dari depan. Ya karena tadi itu mobil ini menggunakan sasis TNGA, kemudian driving experience-nya jauh lebih enak ya dibandingkan Camry sebelumnya. Posisi berkendara juga lebih rendah, posisi mobil juga lebih rendah, sehingga mobil ini memang ketika dibawa sendiri tuh tidak terasa seperti mobil yang didesain untuk penumpang belakang. Karena mobil ini bicara desain, dia didesain oleh dan untuk Toyota di Amerika, dan di sana mobil ini cukup populer sebagai happy medium antara sedan besar seperti Toyota Avalon dan mobil terlaris di sana yaitu Toyota Corolla. Ya, jadi di Amerika mobil ini banyak memang digunakan untuk sendiri. Makanya ketika kita bawa ke jalanan Indonesia, mobil ini menjadi mobil yang enak juga ketika kita bawa sendiri ya. Kalau biasanya Camry ini seperti XV50 ya, kami berpendapat bahwa XV50 ini kurang menggugah lah driving experience-nya, tapi di XV70 ini jauh berbeda. Kalian bisa merasakan enaknya berkendara dengan sebuah sedan yang sejatinya ketika dimasukkan Toyota di Indonesia didesain untuk dibeli oleh orang-orang yang duduk di belakang. Meskipun Anda tidak menggunakan Camry untuk melakukan manuver-manuver ekstrim di jalanan ya, apalagi di jalan tol, tapi di XV70 ini jika kalian Anda menghendaki Camry Anda untuk melakukan manuver-manuver ekstrim, Camry ini lebih dari capable untuk melakukan kegiatan tersebut, untuk melakukan tugas tersebut. Karena betul-betul stabil, Anda sangat pede ketika meliuk ya menggunakan mobil ini, dan ketika kalian injek pedal gasnya ya nggak kenceng-kenceng banget versi bensin ini, tapi tetap lebih direct dibandingkan Camry generasi sebelumnya. Luar biasa. Tapi dengan semua kenikmatan berkendara di kabin depan ini bukan berarti
Camry di XC70 ini sudah melupakan penumpang belakangnya dan berganti menjadi mobil penumpang depan. Karena ketika kalian duduk di belakang pun kalian tetap akan merasakan rasa nikmat sebuah Camry yang memang didesain untuk duduk di belakang seperti generasi sebelumnya. Meskipun ini adalah Camry yang didesain oleh Toyota Amerika, Camry ini memiliki driving experience terbaik menurut kami dibandingkan Camry-Camry yang sebelumnya ada di Indonesia. Tapi bukan berarti Camry ini sepenuhnya melupakan penumpang belakangnya. Karena Toyota Indonesia menyadari bahwa di Indonesia Camry ini tetap akan dibeli dan digunakan sebagai mobil fleet dari petinggi-petinggi instansi negara serta petinggi-petinggi perusahaan. Makanya mobil ini juga tetap memiliki fitur dan kenyamanan di belakang yang mumpuni. Seperti apa rasanya duduk di belakang mobil ini? Mari kita lihat rasa duduk di belakang Toyota Camry XV70 pre-facelift. Ya, kita sekarang ada di belakang Camry XV70 2.5V. Meskipun ini adalah Camry yang paling sporty karakternya yang pernah ada di pasar Indonesia, namun duduk di belakang sini masih sama nyamannya dengan Camry-Camry generasi sebelumnya. Di sini kalian masih bisa merasakan sensasi berkendara yang disetirin, yang empuk, kemudian juga nyaman dan bisa membuat Anda beristirahat dengan tenang di belakang mobil ini. Ketika Anda sibuk berpindah dari satu kantor Anda ke kantor Anda yang lain, atau Anda dari dinas Anda yang satu ke dinas Anda yang lain, mobil ini akan menjadi tempat istirahat yang asyik ketika Anda ingin mendapatkan sedikit waktu istirahat di antara kesibukan Anda. Sekali lagi, ini tidak kalah dengan Camry-Camry generasi sebelumnya. Meskipun ini tidak semewah versi hybridnya di mana kursinya dia bisa recline, kemudian juga headrestnya lebih lebar dan juga dia dapat wireless charger di tengah sini. Namun dia juga tetap dapat kelengkapan-kelengkapan seperti cray manual ini, serta di belakangnya dia juga ada cray elektrik yang Anda tinggal aktifkan dengan menyebut supir Anda. Pak supir, tolong dinaikin. Ya kalau di versi hybrid Anda ada tombol sendiri yang bisa menaikkan cray belakang ini. Namun kalau di versi non hybrid Anda harus mengandalkan supir Anda dari depan untuk menaikkan si cray belakang ini. Overall, rasa berkendaranya masih sangat layak untuk dijadikan mobil dinas bagi petinggi-petinggi BUMN ataupun dirjen-dirjen instansi, deputi-deputi. Mobil ini masih sangat-sangat layak. Dan dengan kesannya yang sporty, maka mobil ini akan memberikan kesan yang lebih gagah ketika para pejabat datang ke tempat acaranya atau ke tempat dinasnya menggunakan Camry XV70 ini. Memang Camry ini akan selalu jadi penguasa pasar mobil fleet untuk kelas eksekutif atau VIP di Indonesia sepertinya. Nah, itu dia impresi kami mengenai Camry XV70 pre-facelift yang versi bensin tahun 2019. Setelah melihat video kami, bagaimana? Apakah kalian masih beranggapan bahwa ini Camry, ya, Camry seperti umumnya yang ada di Indonesia, atau kalian sekarang beranggapan bahwa mobil ini adalah sebuah mobil yang sudah berevolusi dan menjadi mobil yang lebih driver oriented dibandingkan passenger oriented? Tapi kalau kita lihat kenyataannya, pembeli mobil ini ternyata masih banyak didominasi oleh fleet, yaitu pemerintah yang dipakai oleh eselon-eselon satunya, serta direksi-direksi BUMN ataupun direksi-direksi perusahaan swasta. Jadi sepertinya pasar Indonesia masih beranggapan bahwa mobil ini layak untuk dijadikan mobil dinas atau mobil operasional dari pimpinan-pimpinan mereka di instansi masing-masing. Kalau kami sendiri, kami beranggapan bahwa mobil ini adalah mobil yang sempurna jika kalian mencari sebuah sedan ukuran menengah yang bisa dipakai sehari-hari sendiri, namun masih dengan perawatan mudah ala Toyota tanpa harus lari ke merek-merek seperti Mercedes-Benz, BMW, atau Audi yang mungkin memiliki perawatan yang lebih sulit. Itu saja video kami hari ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, komentarlah seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.